Bab 1342. Kultivator pertama di Daoting. Saat ini, Mileye telah mencapai surga ke-27. Mileye saat ini adalah manusia berdarah. Bunuh. Mileye sendiri tidak menyadarinya, semakin kuat niat pembunuhan di benaknya, semakin mengerikan kekuatan garis darah yang meletus. Kini, niat membunuh yang terpancar dari tubuhnya lebih kuat dari sebelumnya, bahkan melebihi niat pedangnya. Selain itu, setiap kali dia membunuh seseorang, niat membunuhnya akan meningkat 1 poin, dan kekuatan garis darah juga akan meningkat 1 poin. Semakin banyak membunuh, semakin kuat jadinya. Tumbuh dalam pembunuhan. Tentu saja, juga mungkin mati dalam pembunuhan itu. Ketika Mileye datang, dia mengesampingkan hidup dan mati. Dia datang ke sini, kemudian sepenuhnya mengaktifkan kekuatan darah hanya untuk melakukan satu hal, yaitu membunuh. Setelah mencapai surga ke-27, para master itu tidak melawan, tetapi mundur. Mileye saat ini tidak dapat dihentikan. Dan Mileye tidak membiarkan orang-orang ini pergi. Berburu. Sama seperti itu, Mileye mengejarnya sepanjang jalan, seluruh surga ke-27 melolong. Setelah beberapa saat, Mileye mencapai langit ke-33. Energi spiritual di sini jauh lebih kaya daripada di bawah, ada energi bintang yang sangat murni. Mileye tidak menyerap energi bintang ini, tetapi tubuhnya memang menyerap energi bintang murni ini secara otomatis. Setelah menyerap energi bintang-bintang, Mileye datang ke pintu masuk 34 surga. Pada saat ini pedang darah di tangannya sedikit bergetar. Mileye berhenti. Roh pedang menghentikan Mileye. Setelah Mileye berdiri di pintu masuk dalam diam sejenak, dia berbalik dan pergi. Setelah Mileye meninggalkan langit 36, dia datang ke sepotong awan dari posisinya. Ada istana surga yang tergantung di atas awan itu. Daoting memiliki 36 istana surgawi dan 72 aula harta karun. Mileye tiba-tiba menghilang di tempatnya. Sasarannya adalah Kuil Lingqiao, kepala aula harta karun. Kuil Lingqiao ini persis tempat tinggal leluhur Dao. Dan Mileye tidak melepaskan aula besar dan istana surgawi yang dia lewati di sepanjang jalan, dan di mana alam fana dia lewati berantakan. Melihat Mileye bergegas menuju Kuil Lingqiao, ekspresi Ejer Bai di awan tiba-tiba berubah. Dia telah memerintahkan Master Daoting untuk menghindari Mileye, bukan untuk bertarung dengan Mileye dan menunggu Master Daoting datang dari jurang dua alam. Tapi sekarang, dia tidak menyangka bahwa Mileye akan benar-benar pergi ke istana Lingqiao. Disitulah tinggal leluhur Dao, martabat Daoting. Ejer Bai tiba-tiba berkata, di mana 36 geng langit? Cici. Dalam sekejap, aliran cahaya melonjak ke langit dari seluruh Daoting. Segera, 36 master super tiba-tiba muncul di depan Mileye. Mereka hendak berbicara ketika Mileye tiba-tiba berubah menjadi pedang Tao dan menghilang di tempat. Di kejauhan, 36 master super tiba-tiba berubah menjadi 36 aliran cahaya dan melesat ke arah Mileye. Di awan, Mileye tiba-tiba menebas dengan pedang. Tes. Sepotong cahaya pedang dan air terjun dari langit menyapu dari langit. Melihat pemandangan ini, ekspresi Ejer Bai di bawah tiba-tiba berubah drastis. Mileye ini menjadi lebih kuat lagi. Pada saat ini, cahaya darah yang bersinar tiba-tiba meletus dari langit. Si bawah cahaya darah ini, 36 master super terkejut dan mundur. 36 master alam kebenaran Taoisme mundur dengan satu pedang. Melihat 36 master super hendak menyerang, Ejer Bai tiba-tiba berkata dengan marah, "Jangan serang, mundur." Saat ini,
dia telah menemukan bahwa Master Alam Kebenaran Taoisme tidak dapat melakukan apapun terhadap Mileye sama sekali. 36 guru alam kebenaran Taoisme ini memiliki masa depan yang cerah dan tidak boleh dikompromikan di sini, setidaknya tidak sia-sia. 36 Tiangang hendak mundur, tetapi Mileye tiba-tiba menghilang di tempatnya. Tes. Sinar cahaya pedang berdarah melintas di lapangan. Melihat pemandangan ini, wajah dari 36 master berubah drastis, mereka mundur dengan kasar. Namun, pedang Mileye lebih cepat dari mereka. Tes. Seorang master terkemuka ditusuk melalui tenggorokan oleh pedang Mileye. Dalam sekejap, kepalanya terbang keluar dengan aliran darah. Jiwa dan darah di tubuhnya diserap oleh Mileye dalam sekejap. Saat berikutnya, Mileye menghilang di tempat lagi. Segera, ada suara robekan di lapangan ketika retakan terjadi, kepala akan terbang. Saat 36 orang ini muncul, mereka ditakdirkan untuk mati, karena kecepatan mereka tidak secepat Mileye sama sekali. Tidak jauh, Ejer Bai menatap cahaya berdarah di langit. Ekspresinya sangat jelek. Karena dia menemukan bahwa Mileye ini jauh lebih kuat dari 1/4 jam yang lalu. Apa sebenarnya kekuatan garis darah itu? Ejer Bai penuh dengan keraguan. Karena orang yang dia kirim masih belum membalasnya, artinya pihak lain belum mengetahuinya. Dan dengan kekuatan Daoting, ini tidak mungkin. Bahkan jika itu adalah tanah makam Dao, para Daoting dapat mengetahui semua tentangnya, apalagi seorang manusia escape. Pada saat ini, Mileye di langit yang jauh berhenti tiba-tiba, di sekelilingnya ada 36 mayat yang layu. Mileye menutup matanya rapat-rapat, niat membunuh yang kuat pun menyembur keluar dari seluruh tubuhnya. Niat membunuh ini begitu kuat sehingga benar-benar menghancurkan niat pedangnya. Pembunuhan itu tidak membuat dia melampiaskan amarahnya, justru malah membuat niat membunuhnya semakin kuat. Bahkan jika dunia puluhan ribu surgawi dibantai, kebencian di hatinya tidak akan terselesaikan. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menghilang di tempat. Di kejauhan, istana berubah menjadi kehampaan dalam cahaya pedang berdarah. Setelah beberapa saat, Mileye tiba di depan istana Lingqiao, yang terbuat dari glasir berwarna, tinggi dan megah, gemerlap dan sangat mempesona. Di belakang Mileye, ada ladang mayat. Mileye melihat ke arah kuil Lingqiao, dia tiba-tiba menebas dengan pedang. Tes. Cahaya pedang lewat, lautan darah. Tepat ketika cahaya pedang berwarna darah hendak mengenai kuil Lingqiao, cahaya keemasan tiba-tiba mengenai cahaya pedang berwarna darah. 2. Cahaya pedang dan cahaya pedang berdarah pecah bersamaan. Di sebelah kanan Mileye, berdiri seorang pria berbaju zirah emas memegang busur besar. Salah satu Daoting Jenderal Dewa, Karno. Karno menatap Mileye dengan ekspresi kosong di wajahnya. Pada saat ini, Ejer Bai di kejauhan tiba-tiba menghela nafas lega, dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba berkata, "Jenderal Dewa, bunuh saja orang ini, kamu tidak boleh berbelas kasihan padanya." Karno melirik Ejer Bai, dan berkata, "Tuan Xing, apakah Yongqi dibunuh olehnya?" Ejer Bai mengangguk, "Orang ini. Kekuatan garis darah orang ini sangat istimewa. Kekuatannya saat ini telah meningkat setidaknya 10 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Mengandalkan kekuatan garis darah ini dan pedang di tangannya, kekuatan tempurnya saat ini tidak lemah sama sekali dari Master Alam Yudao." Karno melirik pedang di tangan Mileye, dan berkata dengan lembut, "Pedang ini." Ejer Bai berkata dengan suara yang dalam, "Kekuatan pedang ini terletak pada lingkungan, bukan pada tubuh. Pedang ini seharusnya bukan pedangnya. Aku tidak tahu apakah itu Savera." Pada saat ini,
Mileye di kejauhan tiba-tiba berubah menjadi pedang Tao dan menghilang untuk mengucapkan selamat tinggal. Karno tampak tenang. Saat Mileye menembak, dia tiba-tiba menarik busurnya, lalu melepaskannya, dan panah emas melesat ke udara. Duar. Panah ini sebenarnya secara paksa memblokir Mileye di kejauhan, tetapi saat berikutnya, Mileye menghilang di tempat lagi, dan pada saat Mileye menghilang, mengucapkan selamat tinggal. Lalu dia menghilang, dan begitu dia menghilang, sebuah pedang menusuk posisinya, dan pedang Mileye langsung menembus udara. Saat Mileye hendak menarik pedangnya, sebuah panah panjang menembus udara dan ditembakkan langsung di antara alisnya. Mileye memblokir pedang horizontal. Duar. Panah itu diblokir, tetapi Mileye mundur ratusan kaki berturut-turut. Begitu dia berhenti, anak panah lain menembus udara. Mileye maju selangkah dan menikam dengan pedang. Di ujung pedang, sepotong cahaya pedang tiba-tiba meledak, dengan itu, ada panah bulu emas. Namun, setelah panah berbulu ini, ada lagi panah berbulu. Mileye gagal bertahan melawan panah ini dan langsung tertusuk di dada. Tes. Panah menjadi setengah inci. Tubuh fisik Mileye yang kuat mulai berlaku saat ini. Melihat pemandangan ini, Karno sedikit mengernyit, tubuh fisik yang sangat kuat. Mileye tiba-tiba mencabut panah bulu, aliran darah menyembur keluar, tetapi dengan cepat diserap oleh dirinya sendiri. Mileye mengangkat kepalanya dan memandang Karno di kejauhan. Pada saat ini, kesungguhan di mata Karno menjadi sedikit lebih serius. Mileye tiba-tiba menghilang. Pada saat Mileye menghilang, Karno juga menghilang lagi. Segera, Afterimages muncul di seluruh awan. Afterimages ini tidak bisa lagi mengatakan apakah itu milik Mileye atau Karno. Selain itu, ada cahaya pedang dan panah. Di bawah, Ejerbai terlihat sedikit muram. Meskipun keduanya tampaknya sejajar sekarang, tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk yang lain, tetapi dia tahu bahwa Mileye sebenarnya lebih unggul. Sekarang Karno telah menjaga jarak dari Mileye, begitu dia didekati oleh Mileye, inilah waktunya untuk kalah. Meskipun Mileye saat ini tidak bisa lebih dekat dengan Karno, tetapi panah Karno tidak bisa melukai Mileye. Yang terpenting, Mileye semakin kuat dan kuat. Jika ini terus berlanjut, Karno pasti akan gagal. Seolah memikirkan sesuatu, Ejerbai tiba-tiba menoleh. Dia melihat ke ujung langit, dan berkata dengan lembut, apakah pertempuran begitu sengit? Setelah berita kematian Raja Weidian diteruskan ke Dewa Bela Diri, pihak lain harus mengetahui keseriusan masalah ini. Namun hingga saat ini, penguasa belum juga datang. Karno ini tidak datang dari lembah dua dunia. Sebelum Karno, dia mengasingkan diri. Ketika dia melihat Mileye datang ke istana Lingqiao, dia mengirim seseorang untuk secara paksa memberitahunya tentang Karnonya. Tapi sekarang, sulit untuk menghentikan Mileye. Pada saat ini, suara pedang Tao tiba-tiba terdengar di langit, kemudian, sesosok tubuh mundur dengan keras berulang kali, dan orang yang mundur adalah Karno. Dalam proses mundur, Karno berulang kali menarik busur. Lebih dari selusin panah bulu ditembakkan ke arah Mileye dari berbagai sudut. Di kejauhan, Mileye tiba-tiba melambaikan tangan kanannya. Dalam sekejap, lebih dari selusin pedang muncul di sekelilingnya. Pada saat berikutnya, 10 pedang ini berubah menjadi selusin pedang Tao dan terbang keluar. Teknik pengendali pedang. Teknik pengendali pedang pasti tidak akan mampu bersaing dengan panah Karno, tetapi jika menambahkan kekuatan garis darah dan domain pedang, itu akan menjadi benar-benar berbeda. Serangan jauh. Mileye juga akan melakukannya. Cici-cici. Di seluruh kuil Lingqiao, pedang terbang dan panah terbang bersilangan, suara robekan terus bergema.
situasinya buntu. Dan pada saat ini, Ejerbai di bawah tiba-tiba menoleh, seolah melihat sesuatu. Dia tiba-tiba menghela nafas lega, saatnya untuk mengakhiri. Di ujung awan, seorang lelaki paruh baya datang perlahan. Lelaki paruh baya itu memegang pedang panjang tanpa sarung juga membuat naga mengaum. Pedang nyanyian naga. Pedang ini berisi jiwa naga dan naga. Di antara mengayunkan pedang, ada naga yang mengaum, yang menakjubkan. Walaupun pedang ini hanya alam kebenaran Taoisme, namun dengan jiwa naga Dewa Langit, kekuatan pedang ini jauh melebihi pedang alam kebenaran Taoisme biasa. Dan di punggung pria paruh baya itu juga ada kotak pedang. Kotak pedang itu luar biasa, ditempa oleh tulang naga, tidak bisa dihancurkan, dan di dalam kotak pedang itu ada 10 pedang dewa yang semuanya ditempa dari sisik naga dan semuanya adalah tingkat alam kebenaran Taoisme. Gilbert Feng, Dewa Pedang Daoting, kultivator pedang pertama Daoting, bersambung.